Perkenalkan, nama saya Yeskel Pranata Sinorat dengan NIM 2315101019 dari kelas A. Di mana pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan ataupun mempresentasikan hasil laporan yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Buatan dalam Masyarakat, di mana presentasi ini adalah untuk tugas UAS dari mata kuliah Komputer dan Masyarakat. Langsung saja kita mulai. Judulnya adalah Pengaruh Kecerdasan Buatan dalam Masyarakat. Yang pertama, pengertian. Kecerdasan buatan atau biasa disebut artificial intelligence yang disingkat AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang dapat meniru kemampuan manusia seperti membuat keputusan, memahami bahasa, dan berpikir logis, serta sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Di sini kita ketahui atau dari penjelasan ini dapat kita simak yang pertama adalah kecerdasan buatan itu merupakan sistem atau mesin yang dimana eh, dia dapat berubah ataupun diubah dan tidak selalu benar. Nah, yang kedua, kecerdasan buatan ini dibuat meniru kemampuan manusia untuk membuat keputusan, memahami bahasa, dan berpikir logis. Nah, yang dimana tujuan utamanya adalah membantu manusia untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Oke, selanjutnya komponen utama. Nah, komponen utama. Ada tiga komponen yang akan saya bahas. Yang pertama ada machine learning, adalah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya tanpa diprogram secara eksplisit. Yang dimana di sini machine learning ini dapat belajar sendiri tanpa harus diajari dengan data-data yang diinputkan oleh penggunanya. Nah, machine learning ini sendiri implementasinya sudah banyak kita lihat. Contohnya pada bidang kesehatan, di mana untuk memprediksi penyakit seseorang itu dapat dilihat dari data-data ataupun mungkin informasi-informasi yang dimasukkan ke dalam mesin. Juga dalam bidang pendidikan, ini dapat merekomendasikan cara belajar ataupun materi pembelajaran yang perlu dipelajari oleh seseorang dengan melihat dari data-data yang diinputkan, yang dimana data-data ini meliputi dari hasil pembelajarannya di waktu-waktu sebelumnya. Yang selanjutnya ada deep learning, yaitu pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf tiruan, juga dikenal sebagai jaringan saraf tiruan untuk mempelajari data yang sangat besar dengan instruktur berlapis. Nah, deep learning ini dipergunakan untuk memproses data yang lebih banyak dan yang lebih lebar. Nah, deep learning ini penggunaannya itu ada contohnya seperti pada mobil pintar yang dapat mengemudi sendiri, yang dimana itu memerlukan ataupun mungkin menggunakan banyak data, yang dimana data-data itu akan diproses untuk menentukan bagaimana cara membawa mobilnya, juga rute yang dipergunakan dalam membawa mobilnya agar lebih aman dan lebih cepat sampai ke tujuan. Yang terakhir adalah Natural Language Processing, yang merupakan sistem atau subbidang kecerdasan buatan yang berfokus pada interaksi antara manusia dan komputer dalam bahasa. Nah, NLP ini dapat digunakan sebagai atau diartikan itu sebagai penerjemah bahasa bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat lain yang memiliki bahasa berbeda. Yang dimana hasil dari NLP ini sendiri bahasanya alami yang sebagaimananya manusia berbicara karena dia memberikan ataupun mengeluarkan bahasa itu didapat dari data yang diterima dari manusia. Selanjutnya, ada penerapan AI dalam berbagai sektor. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang komponen-komponennya, yang dimana apa aja sih yang sistem yang dikeluarkan ataupun mesin-mesin yang keluar dari AI ini, kita akan membahas bagaimana penerapannya dalam berbagai sektor. Yang pertama ada pada bidang kesehatan. Contoh awal tadi sudah saya jelaskan bagaimana AI digunakan untuk memprediksi penyakit. Nah, selain itu AI juga dapat digunakan untuk memprediksi kanker atau juga bahkan untuk menjadwalkan ataupun membuat jadwal untuk seseorang dalam beraktivitas untuk menjaga kesehatannya melihat dari data-data seperti
tinggi badan, berat badan, ataupun mungkin entah ada keluhan-keluhan fisik yang membuatnya itu membutuhkan perhatian khusus atau perlakuan khusus pada tubuhnya. Nah, tidak hanya itu, ini juga membantu dalam bagian administrasi di kesehatan, di mana data-data yang diterima itu akan diolah ataupun mungkin dipergunakan untuk membantu pasien, baik itu dalam pengobatannya ataupun mungkin untuk pembayaran pada administrasinya. Nah, bagian pendidikan. Bagian pendidikan AI ini memiliki banyak penerapan, seperti penerapannya pada merekomendasikan pelajaran ataupun cara belajar bagi siswa ataupun guru. Tidak hanya itu, AI juga dapat dipergunakan sebagai tempat mencari informasi. Selanjutnya juga AI dapat digunakan sebagai tempat untuk berlatih dengan apa ilmu yang sudah dia pelajari. Nah, tidak hanya itu, AI juga dapat dipergunakan untuk mengatur jadwal dan merekomendasikan hal selanjutnya atau pelajaran apa selanjutnya yang bisa dipelajari oleh siswa dari data-data pelajaran-pelajaran yang sebelumnya dikerjakan dan dari nilai-nilainya. Nah, di bagian bisnis, AI ini berfungsi dalam mengelola data yang besar, yang dimana ini dapat mempercepat kinerja ataupun memperbagus kinerja dari suatu perusahaan. Juga ia dapat mereferensikan ataupun bahkan menjadi alat prediksi tentang tindakan apa ataupun apa yang perlu dilakukan oleh pemilik perusahaan atau yang bekerja di perusahaan untuk mengembangkan ataupun mungkin untuk meningkatkan hasil dari perusahaan mereka. Nah, di bidang transportasi, AI digunakan yang pertama untuk mobil pintar, yang di mana AI akan berfungsi sebagai pengendali atau pengendara mobil itu sendiri, yang di mana pengendaliannya itu diterima ataupun belajar dari data-data yang diberikan, mulai dari itu bagaimana isi mobilnya, terus bagaimana jalannya, serta tujuan ataupun rute yang dibutuhkan untuk sampai ke tujuan. Nah, selanjutnya adalah dampak positif AI dalam masyarakat. Nah, yang pertama adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas. Nah, dengan adanya AI, waktu yang dibutuhkan untuk manusia dalam mengerjakan ataupun memikirkan sesuatu jadi semakin cepat. Karena AI dapat membantu ataupun memikirkan serta mengelola data lebih cepat dari manusia dengan banyaknya data yang lebih banyak dari manusia. Nah, di mana hal tersebut akan meningkatkan efisiensi, yang di mana waktu yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan itu semakin sedikit. Serta produktivitas, di mana dengan adanya AI, kita dapat membantu masyarakat untuk bekerja lebih mudah. Nah, yang dimana dengan pekerjaan mereka, salah satu pekerjaan yang lebih mudah itu mendorong masyarakat untuk bekerja lebih banyak dan menghasilkan barang yang lebih banyak. Nah, disinilah peningkatan efisiensi dan produktivitasnya. Yang kedua adalah peningkatan aksesibilitas. Nah, peningkatan aksesibilitas ini dalam artian meningkatkan jangkauan ataupun mungkin meningkatkan luasnya pengaruh yang dimiliki oleh AI dan dapat digunakan oleh masyarakat yang lebih banyak. Nah, masyarakat yang lebih banyak ini tidak hanya orang-orang dalam artian yang tidak memiliki kekurangan, namun juga untuk orang-orang yang memiliki kekurangan, di mana AI menyediakan media ataupun mungkin alat khusus untuk orang-orang yang berkekurangan agar bisa menggunakan AI agar dapat berkontribusi atau pada masyarakat ataupun hanya untuk menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Nah, peningkatan aksesibilitas ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan AI dalam masyarakat, sehingga AI ini semakin diterima juga semakin berkembang. Karena dengan adanya penerimaan dari masyarakat, eh, pembuat ataupun pencipta AI ini dapat mengetahui bagaimana respon dari masyarakat, sehingga AI ini semakin dapat dikembangkan. Selanjutnya adalah inovasi dalam berbagai sektor. Nah, kemampuan AI untuk memproses data lebih cepat dan memproses data yang lebih banyak dari manusia itu dapat menjadi jalan untuk menemukan inovasi-inovasi baru di berbagai sektor. Nah, inovasi-inovasi ini didapatkan dengan
banyaknya data yang diterima oleh AI dan yang dapat diproses oleh AI sehingga memunculkan ide-ide baru untuk sektor-sektor yang dimaksud. Nah, inovasi-inovasi ini pastinya yang diinginkan adalah inovasi-inovasi yang baik yang akan membantu masyarakat, yang akan melindungi masyarakat, yang akan memudahkan pekerjaan masyarakat sehingga ini dapat menjadikan masyarakat lebih sejahtera dan lebih makmur. Yang terakhir adalah meningkatkan keamanan dan keandalan. Nah, di sini sistem AI dipergunakan untuk menjaga informasi seseorang dalam media sosial, menjaga informasi seperti data pribadi, baik itu nama, baik itu data keluarga, ataupun mungkin tentang keuangan. Nah, tidak hanya itu, data-data yang dijaga ini juga dapat diperuntukkan untuk seperti aset-aset pribadi dari seseorang. Nah, tidak hanya itu, meningkatkan keamanan dan keandalan ini juga dalam banyak bidang seperti bidang perusahaan yang dimana dengan adanya AI ataupun sistem keamanan AI ini data-data mereka itu semakin terjaga dan sulit untuk diambil oleh orang lain begitu. Selanjutnya adalah tantangan etis dan sosial dalam penggunaan AI. Meskipun menawarkan banyak manfaat, AI juga menimbulkan tantangan yang perlu dikelola dengan hati-hati, seperti adanya kemungkinan pelanggaran privasi, adanya isu mengenai keamanan data. Nah, kedua hal ini saling berkaitan, di mana ketika keamanan data dari suatu perusahaan itu terancam, itu dapat membuat ataupun mungkin data-data yang mereka miliki itu bisa tersebar luas yang dipergunakan oleh perusahaan lain ataupun bahkan data seseorang itu dapat dipergunakan oleh orang lain untuk tujuan yang tidak baik seperti adanya pencemaran nama baik atau bahkan ada yang menggunakan foto atau identitas orang lain untuk melakukan pinjol. Nah, seperti itu contohnya mengenai keamanan data dan pelanggaran privasi ini. Yang ketiga adalah algoritma bias. Nah, algoritma bias ini adalah suatu keadaan di mana AI itu merekomendasikan ataupun menunjukkan mereferensikan hal-hal yang tidak baik kepada penggunanya melalui data-data yang dia terima. Nah, pengguna yang menerima algoritma bias ini ketika sudah nyaman dengan apa yang diberikan, dia tidak akan berpindah dan AI akan terus memberikan itu. Sehingga bisa dibilang tidak ada perkembangan atau bahkan malah jadi lebih buruk. Nah, yang keempat adalah terjadinya ketergantungan penggunaan AI pada masyarakat. Nah, pada bagian ini masyarakat sudah tidak melihat lagi AI sebagai pembantu untuk melakukan sesuatu, tapi sebagai yang mengerjakan segalanya. Nah, di sini mengakibatkan masyarakat itu sudah tidak mau berinovasi, sudah tidak mau bekerja, hanya ingin duduk tenang dan biarkan AI yang bekerja. Nah, yang dimana ini akan jadi penghambat bagi kemajuan masyarakat yang akan membuat perkembangan dari AI juga berhenti di situ. Seperti itu. Yang terakhir adalah terjadinya pengangguran akibat otomatisasi. Pada bagian ini ada beberapa pekerjaan ataupun bahkan banyak pekerjaan yang akhirnya digantikan dari awalnya manusia menjadi AI. Nah, ini mengakibatkan banyak lowongan pekerjaan yang awalnya ada untuk manusia jadi tidak ada. Sehingga menyebabkan banyak masalah, baik itu secara finansial maupun secara fisik. Seperti itu. Nah, karena dengan adanya perkembangan AI ini, orang-orang jadi merasa tidak bisa maju, orang-orang jadi merasa tergantikan, sehingga terjadi banyak penolakan. Oke. Selanjutnya adalah opini pribadi. Meskipun kecerdasan buatan atau AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan keberlanjutan masyarakat, penggunaan AI harus dilakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab agar manfaatnya maksimal dan berkelanjutan. Beberapa tindakan yang harus dipertimbangkan termasuk yang pertama, membangun kerangka etika yang kuat. Yang kedua, berkonsentrasi pada keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga, peningkatan layanan publik. Keempat, pendidikan dan pelatihan keterampilan. Kelima, pengawasan dan peraturan yang tajam. Dan yang keenam, kerjasama dengan berbagai pihak berwenang. Selanjutnya adalah kesimpulan.
Kecerdasan buatan adalah teknologi yang mengubah dunia dengan dampak yang luas pada berbagai sektor. Meskipun menawarkan banyak manfaat, AI juga menimbulkan tantangan yang perlu dikelola dengan hati-hati. Namun, hal paling penting yang perlu kita ingat selalu adalah AI diciptakan sebagai alat dan media untuk membantu masyarakat dalam mengerjakan tugasnya. Dan sebagaimana adanya AI sebagai alat, ia tidak akan bisa menggantikan manusia sepenuhnya dalam mengerjakan sesuatu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.